Bangun pagi ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Dewan Juri dan teman-teman semuanya. Gimana di kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah teman-teman semua, ada yang tahu gak nih kenapa di awal tadi saya menyanyikan lagu Bangun Tidur? Yap, betul sekali. Karena pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah dongeng dengan tema Bangun Pagi yang berjudul Pio dan Jam Ajaibnya. Oh ya, ini merupakan karya saya sendiri teman-teman. Jadi pastinya menarik sekali bukan? Saksikan sampai habis ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Di balik perbukitan yang hijau dan ladang-ladang bunga liar yang semerbak, tersembunyi hutan kecil bernama hutan Tilu. Di sanalah hidup seekor burung pipit mungil bernama Pio. Tubuhnya memang kecil, tapi semangatnya melebihi burung elang yang besar sekalipun. Bulunya berwarna coklat keemasan dan matanya berkilau seperti tetes embun di pagi hari. Yang membuat Pio berbeda dari burung-burung lainnya bukan karena suaranya yang paling merdu, bukan pula karena sarangnya yang paling tinggi di atas pohon beringin besar, tapi karena Pio selalu jadi yang pertama bangun di pagi hari. Setiap hari sebelum matahari menyingsing, saat hutan menyelimuti kabut tipis dan udara menggigit ujung daun, Pio sudah terbangun, bernyanyi, dan terbang berputar di langit. Bukan karena ia tidak mengantuk, bukan pula karena ia tidak suka tidur, tapi karena Pio punya rahasia kecil, yaitu jam ajaib warisan dari ibunda tercinta. Jam itu bukan seperti jam manusia. Ia terbuat dari ranting dan batu kecil yang tersusun rapi, dengan jarum jam yang terbuat dari duri mawar dan angka-angka yang bercahaya lembut. Setiap pukul 4 pagi, jam itu akan berbunyi pelan. Cit, cit. Sudah waktunya terbang tinggi. Cit, cit. Sudah waktunya terbang tinggi. Dahulu, ibunya pernah berkata, jam ini akan membantu bangun lebih pagi, Dak. Tapi ingat, yang lebih penting dari bunyinya adalah niatmu, Pio. Setiap hari setelah jam itu berbunyi, Pio akan melompat dari sarangnya dan membangunkan teman-temannya. Selamat pagi dunia. Hari ini indah sekali. Aku harus membangunkan teman-temanku. Hush, hush. Bangau, ayo buka sayapmu. Langit sudah menunggu. Kura-kura, gerakan kakimu perlahan. Hari ini indah sekali bukan? Kancil, lari kecil terlebih dahulu. Nanti pasti sarapan makan nikmat kak. Hewan-hewan di hutan Tilu pun menjadi terinspirasi. Mereka mulai tidur lebih awal agar bisa bangun pagi bersama Pio. Ada yang memulai hari dengan senam pagi di bawah pohon. Ada yang memanen buah lebih awal. Dan ada yang duduk di batu besar untuk berdoa dan mengucapkan rasa syukur atas hari yang baru. Namun, pada suatu malam, badai datang menggulung langit. Petir menyambar.
Hujan mencurahkan air bagai lautan tumpah. Sarang Pio terguncang hebat. Dan saat badai reda, jam ajaib itu sudah tak ada di tempatnya. Terjatuh, terbawa angin, atau mungkin hanyut ke sungai. Keesokan harinya, Pio terbangun kesiangan. Matahari sudah tinggi, kabut sudah hilang. Dan suara-suara pagi yang biasanya ramai, kini telah lenyap. Hutan tampak murung. Pio menjadi panik sekali. Ia melompat dari satu sarang ke sarang lainnya, mencoba membangunkan teman-temannya. Namun, semua tampak malas, lemas dan lesu. Pio, kenapa kamu tidak membangunkan kami? Padahal aku sudah berencana untuk senam pagi. Seru kelinci bersedih. Pio menangis sambil berkata, hari ini aku bangun kesiangan karena jam ajaibku hilang. Hari-hari pun berlalu. Tanpa jam itu, Pio merasa kehilangan semangatnya. Ia mulai kesulitan untuk bangun pagi. Begitu pula teman-temannya. Tak ada lagi senam pagi. Tak ada lagi nyanyian burung saat fajar. Dan udara pagi tak lagi dipenuhi oleh suara canda tawa. Hutan yang dulunya hidup, kini seperti tertidur sepanjang waktu. Namun, pada suatu malam yang tenang, Pio duduk di ranting tertinggi pohon beringin besar. Ia menatap langit dan teringat perkataan ibunya. Yang terpenting dari bunyinya adalah di hatimu, Pio. Pio menutup matanya, lalu berdoa dalam hati. Besok aku ingin bangun pagi, bukan karena jam itu, tapi karena aku ingin beri semangat lagi pada hutan ini. Pada malam itu pun, Pio tidur lebih cepat dari biasanya. Ia tak menunggu suara jam itu berbunyi, tak menunggu suara apapun. Dan ajaibnya, saat langit mulai berwarna jingga, saat udara pagi mulai berdesir pelan, Pio membuka matanya, ia melompat dan bernyanyi lebih nyaring dari biasanya. Matahari bersinar terang, seolah tersenyum senang, walau panas menyengat, kami tetap gembira. Teman-temannya pun mulai terbangun perlahan. Seekor bangau mengeliat, seekor kelinci melompat-lompat kecil, seekor tupai tersenyum lalu memetik buah dari pohonnya. Pio, kamu bangun lebih pagi dari jam ajaibmu dulu, seru si badak. Pio tersenyum hangat lalu berkata, karena ternyata yang membuatku bangun pagi bukan jam itu, tapi karena kebiasaan, niat, dan cinta pada pagi yang indah ini. Setelah hari itu pun, jam ajaib sudah tak pernah ditemukan lagi. Tapi hutan Pio tetap berwarna pastinya. Karena semua hewan sudah belajar bahwa kebiasaan baik tak perlu benda ajaib untuk menjaganya. Nah teman-teman semua, itulah dongeng Pio dan jam ajaibnya. Kalian harus seperti Pio ya, mencintai pagi yang indah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.